Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih bermasturbasi dengan cara yang sama seperti di usia 20-an, Anda bisa jadi secara perlahan merusak penis Anda dan bahkan tidak menyadarinya. Saya telah melihat pria-pria masuk ke kantor saya dengan bangga akan rutinitas mereka, hanya untuk kemudian menangis terseduh-seduh ketika mereka mengetahui bahwa kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadi alasan ereksi mereka melemah, sensasi mereka memudar, dan kepercayaan diri mereka lenyap. Apa yang mereka pikir tidak berbahaya ternyata secara diam-diam menyebabkan kerusakan permanen. Saya Dr. Siti Nurhayati, saya telah menjadi spesialis kesehatan pria dan urolog selama lebih dari 3 dekade. Saya telah mengoperasi ribuan penis, memberi konseling pada tak terhitung banyaknya pria lanjut usia, dan membantu pasien memulihkan kesehatan seksual, martabat, dan ketenangan pikiran mereka. Dan saya berbicara kepada Anda sekarang karena saya tidak ingin Anda menjadi kasus lain yang sebenarnya bisa dicegah, tidak saat hal itu masih dalam kendali Anda. Anda mungkin pernah diberitahu bahwa masturbasi itu aman, alami, bahkan sehat. Dan sebagian besar memang benar. Tetapi setelah usia 60, semuanya berubah. Pembuluh darah Anda, kulit Anda, saraf Anda, prostat Anda, mereka tidak merespons seperti dulu. Apa yang dulu memberi Anda kenikmatan sekarang mungkin membahayakan tubuh Anda. Tapi inilah kabar baiknya. Begitu Anda memahami 5 kesalahan masturbasi paling berbahaya yang dilakukan pria lanjut usia, Anda dapat mulai membalikkan kerusakannya, meningkatkan sirkulasi, memulihkan sensasi, dan membuka hubungan yang lebih terhubung dan memuaskan dengan tubuh Anda sendiri. Dan yang paling mengejutkan, hampir setiap pria senior yang saya rawat melakukan kesalahan nomor 1. Sebelum kita mulai, jika Anda serius ingin melindungi kesehatan seksual Anda seiring bertambahnya usia, pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan saran penting yang bisa menyelamatkan fungsi, kepercayaan diri, dan masa depan Anda. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang lebih baik dan lebih bermakna untuk Anda semua. Baiklah, sekarang setelah Anda memahami mengapa hal ini begitu penting, mari kita masuk ke kesalahan pertama dan mungkin yang paling berbahaya yang dilakukan pria lanjut usia saat mereka bermasturbasi. Ini adalah sesuatu yang saya lihat hampir setiap minggu di klinik saya. Kebanyakan pria tidak tahu mereka melakukannya, namun hal itu secara diam-diam merusak kepekaan mereka, membatasi aliran darah, dan seiring waktu merusak kemampuan mereka untuk menikmati keintiman yang sesungguhnya. Mari kita bahas tentang death grip. Kesalahan 1, dilema death grip. Saya harap saya bisa menghitung berapa kali pria-pria lanjut usia datang ke kantor saya dengan perasaan frustrasi, bingung, dan malu karena mereka tidak bisa lagi merasakan kenikmatan yang sama seperti dulu. Mereka memberitahu saya bahwa ereksi mereka tidak seperti dulu, klimaks terasa hambar, bahwa ada sesuatu yang hilang. Dan setiap kali saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka, bagaimana tepatnya Anda merangsang diri sendiri? Hampir selalu jawabannya mengungkapkan salah satu kebiasaan paling berbahaya yang saya lihat, apa yang kami sebut death grip. Terdengar dramatis, tetapi nama itu cocok. Death grip mengacu pada penggunaan tekanan berlebihan saat masturbasi mencengkeram terlalu keras, terlalu cepat, dan terlalu agresif. Ini adalah kebiasaan yang banyak pria kembangkan tanpa sadar selama bertahun-tahun, terutama jika mereka mengejar pelepasan yang cepat. Tapi inilah masalahnya, setelah usia 60, penis Anda tidak bisa lagi menangani tingkat kekuatan itu seperti dulu. Kulit menjadi lebih tipis, pembuluh darah menjadi lebih rapuh, saraf, terutama yang halus yang bertanggung jawab atas kepekaan lebih rentan terhadap kerusakan akibat tekanan. Namun dengan setiap gerakan yang kencang, Anda mungkin memutus sirkulasi, menciptakan robekan-robekan mikro kecil, dan bahkan merusak jalur saraf yang mengontrol kenikmatan dan ereksi. Beberapa pria akhirnya datang kepada saya dengan kehilangan kepekaan permanen, yang lain dengan ukuran yang berkurang karena jaringan parut internal. Beberapa dengan penyakit peroni kelengkungan yang disebabkan oleh trauma berulang. Dan bagian terburuknya, sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa mereka melakukan ini pada diri mereka sendiri.
Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membangunkan Anda. Jika Anda menggunakan cengkeraman dan teknik yang sama seperti yang Anda gunakan beberapa dekade lalu, saatnya untuk berhenti. Tubuh Anda telah berubah. Apa yang dulu terasa normal sekarang bisa merusak. Anda berutang pada diri sendiri untuk lebih lembut, untuk memperlakukan tubuh Anda seolah-olah itu penting karena memang begitu. Setiap gerakan penting sekarang, gunakan pelumas, longgarkan cengkeraman Anda, perlambat ritme Anda, dan hadir dengan apa yang tubuh Anda katakan kepada Anda. Begitulah cara Anda mempertahankan sensasi, memulihkan aliran darah, dan merebut kembali kenikmatan, bukan dengan memaksanya tetapi dengan menghormatinya. Sekarang meskipun ini adalah salah satu kesalahan fisik yang paling berbahaya, apa yang akan Anda pelajari selanjutnya bahkan lebih dalam lagi, secara harfiah. Karena kesalahan nomor 2 tidak hanya memengaruhi kulit atau cengkeraman Anda, itu menargetkan prostat Anda dan dapat meninggalkan ketidaknyamanan yang bertahan lama yang tidak pernah diduga oleh kebanyakan pria. Mari kita bicarakan itu. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda memperhatikan dan siap untuk mengambil alih kesehatan Anda. Sekarang mari kita lanjutkan. Saatnya untuk berbicara tentang kesalahan kedua yang mutlak harus Anda hindari. Kesalahan 2, masturbasi tanpa pelumas. Saya ingat satu pasien secara khusus. Dia berusia 72 tahun, sudah pensiun dan masih aktif secara seksual sendirian, sesuatu yang selalu saya anjurkan. Tetapi dia datang kepada saya dengan iritasi, ketidaknyamanan, dan kekhawatiran mendalam bahwa ada sesuatu yang salah serius dengan penisnya. Setelah beberapa pertanyaan, saya menemukan masalahnya. Dia telah bermasturbasi kering selama puluhan tahun, tanpa pelumas, tanpa perlindungan, hanya gesekan kulit ke kulit. Dan sekarang setelah bertahun-tahun melakukannya dengan cara itu, tubuhnya sudah tidak tahan lagi. Masturbasi tanpa pelumas mungkin tidak tampak seperti masalah besar, terutama jika itu yang selalu Anda lakukan. Tapi saya ingin jelas, setelah usia 60, ini adalah salah satu cara termudah untuk mencederai penis Anda tanpa menyadarinya. Kulit Anda tidak sama seperti dulu. Lebih tipis, lebih halus, dan lebih lambat untuk sembuh. Setiap gerakan kering menyebabkan gesekan dalam jumlah kecil, dan seiring waktu, itu menumpuk menjadi iritasi, abrasi mikro, dan akhirnya jaringan parut. Beberapa pria mulai memperhatikan batang penis mereka terasa lebih kasar, kurang sensitif, atau bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Itu bukan hanya usia, itu adalah kerusakan. Gesekan berulang tanpa pelumas secara perlahan dapat mengikis pertahanan alami kulit Anda, mengurangi elastisitas, dan meradangkan jaringan. Setelah meradang, penis lebih rentan terhadap cedera dan dalam beberapa kasus dapat mengembangkan bercak-bercak keras di bawah permukaan yang secara permanen mengubah tekstur dan fleksibilitas. Ini bukan hanya tentang kenyamanan. Ini tentang menjaga kemampuan Anda untuk merasakan kenikmatan dan menghindari komplikasi yang menyakitkan di kemudian hari. Dan kenyataannya, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan pelumas. Baik Anda lebih suka yang berbahan dasar air atau silikon, pelumas yang tepat mengurangi gesekan, melindungi kulit, dan memungkinkan darah mengalir lebih bebas, sesuatu yang menjadi lebih penting seiring sirkulasi secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Jika Anda belum pernah menggunakan pelumas, saya mendorong Anda untuk memulainya. Bukan hanya sekali, tetapi setiap saat. Jadikan itu kebiasaan. Satu perubahan kecil ini dapat melindungi penis Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini tentang menunjukkan rasa hormat yang pantas diterima tubuh Anda. Karena sekali kerusakan terjadi, tidak selalu mudah untuk memperbaikinya. Sekarang sementara iritasi kulit dan hilangnya kepekaan sudah cukup buruk. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kesalahan berikutnya dapat benar-benar memengaruhi kesehatan internal Anda? Prostat Anda, sistem kemih Anda, bahkan keseimbangan hormon Anda. Disinilah segalanya menjadi lebih serius. Mari kita bicara tentang bahaya mengabaikan apa yang coba dikatakan tubuh Anda, terutama setelah klimaks. Kesalahan 3, mengabaikan sinyal dari prostat. Salah satu bahaya yang paling sering diabaikan yang saya lihat pada pria lanjut usia bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat di cermin. Ini adalah apa yang terjadi jauh di dalam, khususnya di prostat Anda.
Dan sayangnya pada saat banyak pria menyadari ada sesuatu yang salah, mereka sudah hidup dengan ketidaknyamanan yang seharusnya tidak perlu mereka alami. Kenyataannya, mengabaikan apa yang coba dikatakan prostat Anda, terutama selama dan setelah masturbasi, adalah kesalahan yang secara diam-diam dapat membahayakan fungsi seksual, kenyamanan, dan kualitas hidup Anda. Saya pernah memiliki pria berusia akhir 60-an dan 70 datang kepada saya mengeluhkan rasa sakit tumpul di antara kaki mereka atau tekanan aneh di belakang skrotum setelah klimaks. Beberapa menggambarkannya sebagai sensasi terbakar di uretra. Yang lain merasa seperti mereka tidak sepenuhnya mengosongkan kandung kemih mereka. Ini bukan rasa sakit acak karena penuaan. Ini adalah tanda-tanda prostat yang teriritasi, bekerja terlalu keras atau meradang, dan terlalu sering. Itu terkait dengan seberapa sering dan seberapa kuat mereka merangsang diri mereka sendiri tanpa memberi tubuh mereka waktu untuk beristirahat dan pulih. Prostat adalah kelenjar kecil tetapi memainkan peran besar dalam kesehatan seksual Anda. Ia menghasilkan cairan dalam air mani Anda dan terhubung dengan saraf dan pembuluh darah yang mendukung ereksi. Seiring bertambahnya usia, ia menjadi lebih sensitif dan lebih rentan terhadap pembengkakan, terutama jika Anda bermasturbasi terlalu sering, terlalu cepat, atau tanpa memperhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Apa yang tidak disadari oleh banyak pria lanjut usia adalah bahwa ejakulasi berulang tanpa istirahat yang cukup dapat membuat prostat mengalami kongesti. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan peradangan kronis yang dikenal sebagai prostatitis. Ini tidak nyaman, memengaruhi kemampuan Anda untuk menikmati klimaks. Bahkan dapat mengganggu buang air kecil dan mengurangi kualitas ereksi Anda. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh pil secara ajaib. Itulah mengapa saya memberitahu pasien lanjut usia saya, masturbasi bukanlah perlombaan, melainkan percakapan dengan tubuh Anda. Dan jika tubuh Anda memberitahu Anda untuk melambat, untuk beristirahat, atau untuk mengubah sesuatu, dengarkan rasa sakit, tekanan, atau ketidaknyamanan setelah klimaks, bukan hanya karena bertambah tua. Itu adalah tanda peringatan. Sekarang sampai titik ini kita telah berbicara tentang kebiasaan fisik cengkeraman Anda, pelumas Anda, kepekaan Anda terhadap sinyal internal. Tetapi bagaimana jika bahaya sebenarnya bukan hanya fisik tetapi neurologis? Bagaimana jika konten yang Anda tonton secara diam-diam memprogram ulang otak Anda, memengaruhi gairah Anda, dan menghancurkan hubungan Anda dengan keintiman kehidupan nyata? Mari kita bicara tentang apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini mengena bagi Anda, silakan komentari angka 1 di bawah ini agar saya tahu Anda ada di sini dan menganggap ini serius. Sekarang mari kita lanjutkan dan masuk ke poin nomor 4. Kesalahan 4, terlalu sering menonton pornografi berstimulasi tinggi. Yang satu ini terasa sedikit lebih dalam karena ini bukan hanya tentang tubuh Anda, ini tentang otak Anda. Selama bertahun-tahun saya memiliki banyak pria lanjut usia yang duduk di seberang saya dan berkata, "Dok, saya tidak mengerti. Semuanya berfungsi saat saya sendirian. Tetapi saat saya bersama pasangan sungguhan tidak ada yang terjadi." Dan seringkali akar penyebabnya bukanlah fisik, itu neurologis. Secara spesifik itu adalah penggunaan jangka panjang mereka terhadap pornografi berstimulasi tinggi. Saya ingin jelas, ini bukan tentang rasa malu. Saya tidak di sini untuk memberitahu Anda apa yang boleh atau tidak boleh Anda tonton. Tapi saya di sini untuk menjelaskan apa yang terjadi pada otak pria ketika terpapar pada gairah buatan yang konstan dan berintensitas tinggi, terutama setelah usia 60. Lihat, otak Anda sangat adaptif. Ia belajar pola dengan cepat. Dan ketika Anda memberinya aliran kebaruan, kecepatan, dan citra seksual yang berlebihan tanpa henti, ia mulai memprogram ulang cara ia mengalami kenikmatan. Itu berarti otak Anda bisa mulai merespons lebih banyak ke layar daripada ke sentuhan nyata, koneksi nyata, atau bahkan orang sungguhan. Bukan berarti Anda kehilangan minat, itu karena sistem penghargaan Anda telah dibajak. Dan semakin lama ini berlangsung, semakin sulit untuk merasa terangsang tanpanya. Yang lebih buruk, pengkondisian mental ini memengaruhi aliran darah, kualitas ereksi, dan pelepasan neurokimia kunci seperti dopamin dan oksitosin, bahan kimia yang Anda butuhkan untuk keintiman, ikatan,
dan kepuasan. Saya telah melihat pria yang dulunya memiliki dorongan seks yang kuat dan sehat menjadi tergantung pada stimulasi digital hanya untuk merasakan sesuatu. Dan itu memilukan karena dengan waktu dan kebiasaan yang tepat, ini seringkali bisa dibalik, tetapi hanya jika mereka menyadarinya sejak dini. Jika Anda menonton porno secara teratur dan menemukan bahwa keintiman di kehidupan nyata terasa hambar, jauh, atau bahkan membuat stres, itulah tanda Anda. Otak Anda memberitahu Anda bahwa ia perlu di-reset. Ambil jeda, kurangi waktu layar Anda, coba masturbasi tanpa stimulasi visual, dan hubungkan kembali dengan sensasi, napas, dan kehadiran. Latih tubuh dan pikiran Anda untuk menikmati kenikmatan yang nyata dan membumi lagi. Pergeseran ini tidak terjadi dalam semalam tetapi dapat mengembalikan jenis pemenuhan yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh layar manapun. Dan sementara pengkondisian mental dapat memprogram ulang bagaimana tubuh Anda merespon. Kesalahan terakhir yang perlu kita bicarakan mungkin adalah yang paling halus dari semuanya. Karena ini bukan tentang apa yang Anda lakukan salah secara fisik atau mental, tetapi bagaimana Anda berpikir tentang masturbasi itu sendiri. Mari kita bahas kesalahan itu. Kesalahan 5, tidak memperlakukan masturbasi sebagai praktik kesehatan. Dari semua kesalahan yang saya lihat, yang satu ini mungkin yang paling disalahpahami, karena di permukaan itu tidak terlihat seperti kesalahan sama sekali. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun, cara Anda mendekati masturbasi bukan hanya tentang kenikmatan lagi, ini tentang kesehatan. Dan ketika Anda memperlakukannya seperti renungan sesuatu yang terburu-buru, otomatis atau murni mekanis Anda berisiko jauh lebih besar dari yang Anda sadari. Saya pernah memiliki pasien lanjut usia yang memberitahu saya bahwa mereka bermasturbasi hanya untuk bisa tidur, atau untuk menghilangkan stres, atau hanya karena kebiasaan. Tidak ada niat, tidak ada koneksi, tidak ada kesadaran nyata tentang apa yang tubuh mereka lakukan atau rasakan. Seiring waktu, pendekatan yang santai dan tidak terhubung itu mengikis lebih dari sekadar kepekaan. Itu mengikis hubungan Anda dengan tubuh Anda sendiri. Anda berhenti mendengarkan. Anda berhenti memperhatikan tanda-tanda awal ketegangan, peradangan, atau perubahan. Anda mulai kehilangan ritme alami yang menjaga aliran darah tetap lancar, saraf tetap sehat, dan energi seksual tetap hidup. Penis Anda, seperti setiap bagian lain dari tubuh Anda, merespons paling baik ketika diperlakukan dengan hati-hati. Ketika Anda melambat, ketika Anda bernapas, ketika Anda menciptakan pengalaman alih-alih tugas, masturbasi bisa dan seharusnya menjadi waktu relaksasi, koneksi, bahkan penyembuhan. Tetapi hanya jika Anda melihatnya seperti itu. Bahaya dalam memperlakukannya dengan santai bukan hanya fisik, itu emosional. Ini bisa menyebabkan perasaan mati rasa, terputus, atau tidak puas. Ini bisa menyebabkan ketergantungan pada stimulasi yang lebih keras atau sesi yang lebih sering hanya untuk merasakan sesuatu. Dan dalam jangka panjang, itu dapat berkontribusi pada kelelahan ereksi, hilangnya kenikmatan, dan bahkan kecemasan kinerja jika Anda bersama pasangan. Ketika Anda menjadikan masturbasi sebagai bagian sadar dari rutinitas kesehatan Anda, daripada sesuatu yang dilakukan secara rahasia atau tergesa-gesa, Anda mengambil kendali. Anda menjadi lebih selaras dengan sinyal tubuh Anda, lebih sadar akan apa yang terasa benar dan apa yang tidak. Anda mengurangi risiko bahaya dan Anda meningkatkan pengalaman kenikmatan sendirian atau bersama orang lain. Jadi, jika Anda telah memperlakukan masturbasi seperti kebiasaan lama yang tidak terlalu Anda pikirkan, sekarang saatnya untuk berpikir ulang. Karena bagaimana Anda berhubungan dengan tubuh Anda sekarang akan membentuk seberapa baik ia melayani Anda di tahun-tahun mendatang. Dan itu membawa kita pada sesuatu yang saya ingin setiap pria di atas 60 tahun dengar. Karena semua yang telah kita bahas sejauh ini mengarah pada satu kebenaran sederhana yang kuat. Cara Anda merawat kesehatan seksual Anda bukan hanya tentang seks, ini tentang masa depan Anda. Biarkan saya jelaskan mengapa. Kesimpulan, kebenaran tentang kesehatan seksual setelah usia 60. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin mengatakan sesuatu dari hati. Sebagai seorang dokter yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan seksual pria, saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Saya di sini untuk mengembalikan kendali kepada Anda.
Saya telah menghabiskan puluhan tahun duduk di seberang pria seperti Anda, para suami, veteran, kakek, pria yang bekerja keras sepanjang hidup mereka, menafkahi keluarga mereka, dan sekarang hanya ingin merasa utuh kembali. Mereka datang kepada saya bukan hanya karena ada sesuatu yang sakit atau tidak berfungsi dengan baik, tetapi karena tidak ada yang pernah memberitahu mereka kebenarannya. Tidak ada yang memperingatkan mereka apa yang terjadi ketika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan bahkan saat tubuh Anda berubah. Kita telah membahas 5 kesalahan masturbasi hari ini. 5 kebiasaan yang meskipun tampak tidak berbahaya di permukaan, secara perlahan dan diam-diam dapat merampas hal yang membuat Anda merasa hidup percaya diri dan terhubung death grip, di mana terlalu banyak tekanan mematikan kepekaan dan mengganggu aliran darah. Masturbasi tanpa pelumas yang merusak kulit yang rapuh dan mempercepat kerusakan jaringan. Mengabaikan sinyal prostat, di mana tanda-tanda kecil ketidaknyamanan berubah menjadi peradangan dan disfungsi jangka panjang. Terlalu sering menonton pornografi berstimulasi tinggi yang memprogram ulang otak dan membuat keintiman nyata lebih sulit dirasakan. Dan memperlakukan masturbasi seperti tugas alih-alih praktik kesehatan yang memisahkan Anda dari tubuh Anda dan secara perlahan menumpulkan ritme dan kenikmatan alami Anda. Ini bukan hanya fakta medis. Saya telah melihat rasa sakit di baliknya. Saya telah melihat penyesalan di mata pria yang tidak tahu lebih baik sampai terlambat. Tapi saya juga telah melihat apa yang terjadi ketika mereka melakukan sesuatu tentang itu. Ketika mereka melonggarkan cengkeraman mereka, menggunakan pelumas, mendengarkan prostat mereka, melatih kembali pikiran mereka, dan mendekati pemuasan diri dengan rasa hormat alih-alih kebiasaan. Saya telah melihat pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an menemukan kembali bagian dari diri mereka yang mereka pikir telah hilang. Dan saya telah melihat kepercayaan diri, keintiman, bahkan hubungan mereka berkembang sebagai hasilnya. Jadi, jika Anda mengenali diri Anda dalam salah satu kesalahan ini, tarik napas. Anda tidak rusak. Anda tidak terlambat. Anda hanya belum diberi informasi yang benar sampai sekarang. Mulai hari ini, Anda dapat memilih untuk lebih sadar, lebih waspada, dan lebih selaras dengan kesehatan seksual Anda. Dan dengan melakukannya, Anda tidak hanya melindungi penis Anda melindungi kegembiraan Anda, koneksi Anda, martabat Anda. Karena seksualitas Anda tidak kedaluarsa di usia 60, tapi ia berevolusi. Dan pria yang berevolusi dengannya, yang beradaptasi, belajar, dan mengambil kepemilikan itulah pria yang terus berkembang. Jadi tanyakan pada diri sendiri, pria seperti apa yang Anda inginkan di babak selanjutnya ini? Anda masih punya waktu, Anda masih punya kekuatan, dan sekarang Anda punya pengetahuan untuk mengambilnya kembali. Jika video ini membantu Anda melihat hal-hal dengan lebih jelas atau memberi Anda sesuatu untuk dipikirkan, mohon luangkan waktu sejenak untuk like, bagikan, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya benar-benar ingin mendengar dari Anda. Dan jika Anda ingin mendukung pekerjaan yang saya lakukan dan membantu lebih banyak pria mendapatkan informasi penting ini, pertimbangkan untuk memberikan donasi kecil. Setiap bantuan membantu saya terus membawa pesan ini kepada mereka.